Halo teman-teman LinkedIn, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita kembali diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah diberiin ke salah satu teman di komunitas Loker terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses rekrutmen maupun hal-hal yang ada di dunia kerja. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih. Jadi, salah satu penanya ini, rekan kita ini kemarin habis ngikutin salah satu tahapan di BUMN dan akhirnya ada pertanyaan, Kak, apa gunanya dari sosmed cek? Lalu sosmed semacam apa yang boleh dan tidak boleh ada, baik sosmednya maupun kontennya, dan apa yang harus kita lakukan apabila di masa yang akan datang kita akan menemukan perusahaan yang melakukan sosmed cek kembali. Perusahaannya seperti apa sih gitu. Nah, ini pertanyaannya menarik ya teman-teman, kita bahas terkait dengan sosmed cek. Jadi seperti ini ya teman-teman. Sosmed cek atau checking di sosial media kita itu sebenarnya itu merupakan suatu tahapan yang ada dalam proses rekrutmen, baik diberitahukan kepada kita maupun tidak. Sosmed chat sendiri dia bisa dilakukan bersamaan dengan interview HR user maupun di tahap sebelum kita ada offering gitu. Maksudnya bersamaan itu adalah misalkan teman-teman nih mengikuti interview HR, kemudian mau ke user. Nah, di rentang itu akan dilakukan sosmed check. Baik sosmed check oleh HR maupun oleh user, maupun sebelum kita masuk ke tahap offering. Jadi nanti biasanya akan jadi satu dengan background check. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah ya dimintai kontak untuk dilakukan reference cek, background check terkait dengan kita, performa kita, reputasi kita di perusahaan lama dengan melakukan cross check kepada mantan atasan kita atau mantan rekan satu tim kita di perusahaan yang lama. Fungsinya beda ya teman-teman terkait dengan reference check sama medsos check. Ada kemiripan sih. Jadi medsos check itu lebih ke kitanya sendiri. Untuk apa sosmed kita dicek? Jadi gini, kita sebagai makhluk digital gitu ya, kita pasti punya jejak digital di sosmed-sosmed yang ada. Oke. Nah, sehingga aktivitas kita ini akan menunjukkan siapa kita di masa yang akan datang, masa kini, atau masa lalu. Maksudnya adalah gini, kalau memang teman-teman di masa lalu itu sudah ada kegiatan di sosmednya, berarti kan sudah ada jejak digitalnya tuh. Kemudian sekarang teman-teman sedang aktif semacam apa di sosmed, itu kan pasti juga akan ada kecenderungan jejak digitalnya akan semacam itu, dan kita bisa memproyeksikan nanti ke depan kira-kira teman-teman itu akan menjadi individu seperti apa di sosmed. Nah, ini akan dihubungkan dengan perusahaan. Hubungannya terkait dengan apa? Nomor satu jelas terkait dengan reputasi teman-teman. Reputasi diri itu kan artinya label yang ada pada diri. Akan disesuaikan dengan perusahaan ini. Perusahaan ini ingin dikenal sebagai perusahaan yang memiliki citra semacam ini. Karyawan-karyawan, pegawai-pegawai dari perusahaan ini itu citranya semacam ini. Nah, kita akan mencari ya kandidat-kandidat yang memang dia terlihat profesional di sosmednya. Oke, apalagi nanti akan disesuaikan bahwa oke, hasil interview dia bisa profesional, yang tertulis di CV-nya profesional, aktivitas dia di sosmednya itu profesional. Hal semacam inilah yang dicari, bukan hal yang sebaliknya terkait dengan citra tadi. Atau terlebih mungkin ada hal-hal yang sifatnya negatif yang jejak digitalnya itu masih ada, bisa ditemukan. Nanti aku jelasin ya teman-teman gitu. Sehingga akan dicari kandidat yang tidak hanya secara pengalaman dan intelektual itu bagus saat ini, tapi kita juga akan membaca lebih dalam terkait dengan hal-hal yang mungkin di interview belum muncul, di psikotes belum muncul, ya, atau mungkin hal-hal yang ada di masa lalu dia yang bisa terlihat dari aktivitas sosial medianya. Nah, bagi teman-teman nih yang ada sosmed check ini, apa sih tahu ya? Tidak semua perusahaan memberitahu bahwa akan ada sosmed check. Oke, gampang teman-teman. Sosmed check dari mana? Mungkin tinggal ngetik nama teman-teman aja ke suatu sosial media atau ke Google Search gitu. Atau mungkin dari info CV teman-teman gitu. Dari CV kan kita menyantumkan ya, oh ini loh akun LinkedIn saya, ini akun Instagram saya dan lain-lain. Nah, di situ kita akan cek gitu. Gimana nih teman-teman? Kira-kira apakah
sesuai gitu. Karena nanti hubungannya dengan tidak hanya reputasi tadi, culture di perusahaannya. Mungkin di CV dia, oh gaya komunikasinya luar biasa yang tertulis. Kemudian di sosial media ternyata dia tidak mampu berkomunikasi secara baik gitu. Atau mungkin di jejak digitalnya ada apa? Keluhan-keluhan gitu ya. Pada saat kita interview, bagaimana alasan Anda terkait dengan perusahaan yang lalu, kenapa Anda resign, bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa Anda dan lain-lain. Anda mampu menjawab dengan baik, tapi di sosmednya isinya cemoohan gitu ya. Itu misalkan, atau hal-hal yang lain yang di luar job desk. Apa misalkan teman-teman sangat suka ya untuk membahas isu-isu sensitif yang hubungannya dengan SARA dan lain-lain. Pasti teman-teman tahulah ya, SARA, anarkisme dan yang lain-lain. Sehingga teman-teman, ya kita akan mikir lagi gitu. Gimana nih kalau si kandidat ini ada di perusahaan ini, akankah dia melakukan ya komunikasi di sosmednya dia sebagaimana dia memperlakukan perusahaan-perusahaan lama dia, semacam itu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Nah, nomor satu, jangan menjadikan sosmed cek itu suatu ketakutan sehingga nama teman-teman tidak bisa ditemukan di sosmed manapun, ya kan? Akun-akun dideaktivasi, ya kan? Diprotek-protek sehingga kalau ada orang mau kepo nggak ketembus gitu. Ini boleh sih semacam itu, tapi menurutku ya untuk suatu proses rekrutmen gitu kita open saja, dalam arti lo kalau memang teman-teman itu orang baik, ngapain sih kita takut atau malu kalau sosial media kita ketahuan. Bahkan ini sebenarnya adalah momen teman-teman narsis lo. Misalkan teman-teman ahli di suatu bidang, ya kan. Nah, teman-teman menggunakan setiap sosmednya untuk berbagi keahlian tersebut. Misalkan di LinkedIn, teman-teman rutin bikin postingan terkait dengan sales dan marketing misalkan. Kemudian di TikTok pun juga, tapi teman-teman dibalut dengan lagu-lagu dan kemampuan editing yang luar biasa. Di Instagram juga teman-teman rutin di feed maupun di Reels gitu ya, sharing terkait dengan sales dan marketing. Mungkin di sosmed teman-teman juga ada aktivitas-aktivitas yang teman-teman ikuti secara individu maupun secara kelompok. Di dalamnya teman-teman sharing hal-hal yang sifatnya edukatif, kadang entertain, semacam itu dengan bahasa-bahasa yang sopan dan anggun. Nah, hal semacam inilah teman-teman, kalau misalkan teman-teman di interview mengklaim diri bahwa saya adalah seorang dengan kemampuan komunikasi yang baik, saya terbiasa berkomunikasi dengan individu satu persatu maupun dalam komunikasi massa, baik secara langsung maupun melalui media. Teman-teman berkata semacam itu, dikonfirmasi di sosmednya, pas gitu ya. Jangan-jangan teman-teman bilang mampu berkomunikasi dengan baik, ternyata di sosmednya enggak, bahkan tertutup, bahkan isinya ya tadi hal-hal yang sifatnya fanatisme yang negatif, anarkisme, sara dan lain-lain semacam itu. Sehingga itu yang harus dihindari. Nah, bagi teman-teman yang ada semacam itu, silahkan jejak digitalnya silahkan dihapus ya. Bagi yang merasa kayak Kak itu adalah zaman kealayanku dulu gitu ya. Ya sudah, berarti teman-teman kan ingin membuka lembaran yang baru. Jadi ada caranya kok jejak digital itu bisa dihilangkan. Dan teman-teman mulai branding. Ingat ya teman-teman, hidup di zaman sekarang itu sosial media itu wajib banget. Pastikan teman-teman adalah individu yang baik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jejak-jejak digital yang ada, teman-teman bisa koreksi lagi karena setiap orang itu aku yakin pasti tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan dan kesalahan. Semacam itu. Jadi tunjukkan bahwa teman-teman sudah tidak seperti itu lagi, sudah menjadi pribadi yang baik lagi. Bagi teman-teman yang sudah melakukannya dengan baik, terus berjuang berusaha, bukan untuk takut dengan adanya sosmed cek. Jadikan sosmed cek itu sebagai momen di mana teman-teman itu ingin ya menunjukkan bahwa apa yang saya katakan di interview, apa yang Anda ukur melalui hasil psikotes, apa yang tertulis di CV, apa yang saya klaim dan mungkin Anda simpulkan dari hasil tes saya itu sesuai dengan cek apapun yang teman-teman atau rekan-rekan HR user lakukan. Mau konfirmasi ke perusahaan lama, sama hasilnya. Mau konfirmasi ke sekolah lama saya, hasilnya sama. Mau ketemu saya langsung, mau ngecek sosmed saya, semuanya sama. Karena yang namanya orang baik itu pasti akan selalu baik dimanapun tempatnya, online atau offline. Paling sementara itu dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu secara detail terkait dengan sosmed cek, mungkin teman-teman bisa hubungin aku lewat LinkedIn, Instagram, TikTok, atau yang punya WA aku langsung WA atau lewat email. Nanti cek di banner YouTubeku. Oke, sementara itu dari aku. Bagi teman-teman yang nanyain soal ini, semoga bisa membantu ya jawabannya. Terima kasih dan sukses selalu.
Semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Thank you.